Ada yang bilang ujian sebelum pernikahan itu sangat berat, seperti yang dialami oleh Bang Ijai di Malaysia, di mana ujiannya nggak main-main. Ia diserang santet oleh seseorang yang tidak menyukai rencana pernikahan dia dan juga tunangannya. Seperti apa kisahnya, kita akan saksikan sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini ada sebuah kisah nyata yang dikirimkan oleh Bang Ijai yang berada di Sabah, Malaysia. Sebuah kisah yang kejadiannya itu belum lama banget, ketika ada seseorang yang iri kepadanya atau tidak suka dengan mengirimkan sebuah santet yang membuat Bang Ijai ini sering sakit-sakitan dan selalu mimpi buruk. Seperti apa kisah lengkapnya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Tama dan semua sahabat pendengar setia Ada Apa Gerangan. Kali ini aku ingin berbagi pengalaman yang agak berbeda dari biasanya. Ceritanya tentang aku, tunanganku yang bernama Sarah, dan juga Ijat pastinya. Jadi, beberapa minggu setelah pulang dari rumah Paman Jali, tubuhku mulai terasa aneh. Badanku lemas, berat, dan sering sakit tanpa sebab yang jelas. Setiap malam, mimpi yang aku alami semakin buruk. Aku selalu merasa dikejar oleh makhluk tinggi dan besar. Bayangan hitam dengan mata menyala terus menghampiri dan menyerangku. Setiap kali aku terbangun, aku mendapati bekas lebam di tubuhku, di tangan, kaki, bahkan di bahuku. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin saja ini karena stres atau kurang tidur. Namun ibuku mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ibu menatapku dengan wajah cemas. "Ijai, wajahmu kok pucat banget? Kamu sehat kan?" Aku tersenyum lemah. Gak apa-apa bu, mungkin capek aja." Tapi aku tahu ibu gak percaya begitu saja. Hari berikutnya Sarah menelpon, dia terdengar panik. "Yang aku dengar dari ibu, kamu kelihatan pucat dan lemas ya? Aku sama mama ke rumahmu ya, boleh kan?" Aku menghela nafas, berat rasanya. "Iya boleh, tapi jangan lama-lama ya, aku gak mau kalian capek." Malam harinya mereka pun tiba. Sarah bersama ibunya serta ayahku juga ada di sini karena khawatir melihat kondisiku. Ruangan menjadi penuh dengan kekhawatiran, tapi aku mencoba untuk tersenyum walaupun terasa sangat lemah. "Ijai, duduk sini dulu, kita periksa kamu," ucap ibu kepadaku. Sarah menggenggam tanganku lembut. "Kamu gak apa-apa kan? Ceritain sama aku kalau ada yang aneh." Aku menelan ludah. Berat rasanya untuk menceritakan mimpi-mimpi yang menyeramkan yang selalu kualami setiap malam. Tapi aku tahu kalau ini dibiarkan akan lebih parah. Gini, sebenarnya akhir-akhir ini aku sering mimpi aneh. Aku sering mimpi didatangi makhluk besar, tinggi. Dia itu kayak ngikutin aku terus. Setiap bangun, badanku itu tiba-tiba banyak yang lebam-lebam. Ibu dan Sarah saling pandang. Wajah mereka berubah pucat. "Astagfirullah, Jai. Ini bukan main-main." "Iya, coba yang aku lihat badan kamu yang lebam." Kemudian aku menaikkan bajuku dan terlihat lebam di dadaku seperti dipukul guna senjata tumpul. Sarah dan ibu yang melihatnya langsung panik. "Kenapa bisa jadi seperti ini? Besok kita pergi ke rumah sakit ya."
Iya, Bu. Aku menarik nafas dalam, mencoba menenangkan diri. Suasana malam itu berat, tapi aku merasa lega. Di sana ada Sarah dan keluargaku. Pagi berikutnya, setelah malam yang hampir gak bisa tidur karena mimpi dan rasa berat di badanku, Sarah memutuskan untuk membawa aku ke rumah sakit. Aku gak bisa diam aja lihat kamu begini, Jay. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Aku mencoba tersenyum walaupun tubuhku lemah. Iya, tapi aku gak yakin apa ini bisa sembuh karena rumah sakit yang. Coba aja dulu, siapa tahu cuma capek atau kurang tidur. Di perjalanan aku hampir tertidur di kursi mobil. Suasana hening, hanya terdengar suara hujan tipis dan mesin mobil. Sarah terkadang menoleh, khawatir melihat wajahku yang pucat. Sesampainya di rumah sakit, dokter memeriksa tekanan darah, detak jantung, dan berbagai tanda vital. Kamu ini terlihat sangat lemas, tapi hasil pemeriksaan semuanya normal. Tidak ada penyakit yang serius. Sepertinya cuma kelelahan, kurang makan, dan mungkin stres. Aku menarik nafas panjang, tapi rasa berat di tubuhku tidak menghilang. Kalau begitu, Pak, kenapa aku masih merasa sangat lemah ya? Dan aku itu sering muntah. Pagi tadi juga muntah, Pak. Ya, itu wajar. Karena tubuhmu kurang istirahat dan mungkin tegang. Aku berikan obat ringan untuk perut dan vitamin ya. Istirahat yang cukup dan makan yang teratur. Jangan terlalu memaksakan diri. Sarah menggenggam tanganku, wajahnya cemas. Tuh dengar, kamu harus minum obat. Aku gak mau kamu makin parah. Aku mengangguk pelan, mencoba minum obat yang diberikan. Tapi saat perjalanan pulang, rasa mual kembali datang. Aku menahan muntah di mobil, tapi tak lama kemudian terpaksa mobil dihentikan dan aku muntah di tepi jalan. Sarah langsung memegangku. Aduh, kenapa bisa parah begini, Yang? Gak tahu aku. Badanku makin berat. Rasa mualnya aneh. Kayak bukan cuma capek biasa. Sarah menatapku dengan mata berkaca-kaca karena khawatir. Ayo kita pulang. Kamu makan obat ya habis ini, terus istirahat. Aku mengangguk lemah. Dalam hati aku mulai sadar ini bukan sekedar kelelahan atau penyakit biasa. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang ingin menyakiti aku atau bahkan memisahkan aku dengan Sarah. Setibanya di rumah, Sarah membawaku masuk ke kamar dengan hati-hati. Hujan masih turun tipis, tapi udara dingin membuat tubuhku semakin lemah. Begitu kami masuk, ibu langsung menyambut dengan wajah cemas. Ijay, bagaimana hasil dokternya? Aku mencoba tersenyum tipis, tapi rasa lemah membuatku hampir jatuh di tangan Sarah. Ibu, dokter bilang aku sehat, cuma kecapean, tapi ya gini rasanya masih lemas. Dan juga, belum selesai bicara, tiba-tiba rasa mual menyerang lagi. Aku langsung muntah, kali ini di dekat ruang tamu. Sarah cepat menutup wajahku dengan sapu tangan, mencoba menenangkan. Tahan dulu ya, Yang, sabar, aku di sini. Ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca lalu menepuk pundakku. Astagfirullah, Nak, ini kenapa bisa parah begini? Kamu pucat banget, makin kurus. Ibu takut. Aku berusaha menjelaskan, tapi tubuhku tak bisa menahan lagi. Aku jatuh terduduk, lalu perlahan pingsan di pangkuan Sarah. Ibu panik, tangannya memegang dahi dan bahuku. Ya Allah, apa yang terjadi sama anakku? Sarah menatapku dengan wajah panik. Aku masih tak sadarkan diri, tubuhku lemas, nafas tersengal-sengal. Hanya suara Sarah dan ibu yang terdengar di sekitarku. Aku tidak sadar berapa lama kehilangan kesadaran. Yang aku rasakan hanya gelap. Pelan-pelan aku tersadar. Aku tak lagi berada di rumahku ketika aku membuka mata. Aku berdiri, namun saat ini aku telah terikat di tempat yang asing. Tanahnya hitam, lembab bercampur abu, udara begitu berat hingga nafasku sesak. Di sekitarku ada banyak makhluk yang besar, sebagian tinggi menjulang dengan bahu lebar, wajahnya samar seperti bayangan manusia. Ada juga yang tubuhnya bengkok
Jalannya pincang, matanya menyala redup dari kegelapan. Aku mencoba bergerak, tapi tidak bisa. Tanganku terikat oleh sesuatu yang tak terlihat namun menekan kuat. Ada orang di sini. Tolong, siapapun kalian, tolong aku. Salah satu makhluk itu mendekat, langkahnya berat membuat tanah bergetar. Diam! Aku tidak tahu sudah berapa lama berada di alam itu. Tidak ada waktu, tidak arah tujuan, hanya langit kelabu, tanah hitam seperti bekas terbakar, dan udara yang berat menekan dada. Badanku terikat. Tali hitam melilit tangan dan kakiku. Hanya dingin yang aku rasakan. Setiap aku bergerak, rasa sakit menjalar langsung ke kepala. Di hadapanku berdiri makhluk tinggi besar, tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala, nafasnya berat, setiap hembusannya seperti membawa kebencian. Dan di belakang makhluk itu tampak seorang pria tua yang aku mengenalnya. Ia adalah orang yang sama yang menyerang rumah Paman Jali. Dukun itu tersenyum miring. Kamu ingat aku, bocah kecil? Dadaku bergetar. Mau apa kamu sekarang? Dia tertawa pelan, tapi tawanya membuat alam itu bergetar. Bagus. Sejak malam kalian mempermalukanku, aku bersumpah akan mengambil balas. Makhluk tinggi besar itu melangkah mendekat. Tangannya yang sebesar batang pohon mencengkram dadaku. Rasa sakit menghantam, seperti sukma ini diremas hidup-hidup. Aku menjerit seketika. Anak pesantren itu, dia pikir sudah menang. Dia pikir ilmunya cukup untuk mengalahkanku. Kenapa kalian menyerangku? Kalau urusanmu dengan temanku, kenapa beraninya menyerangku? Mengapa tidak menyerang dia langsung? Kamu dan anak itu satu ikatan. Kalian menjatuhkanku bersama, maka kalian akan merasakannya bersama-sama. Makhluk itu mendekat, kemudian mencengkramku dan mengangkatku tinggi-tinggi, lalu membanting sukma tubuhku ke tanah. Rasa sakitnya nggak seperti fisik, ini langsung menusuk jiwa. Jadi kau yang mengirimkan mimpi-mimpi buruk itu setiap tidurku? Ya, aku yang mengirimkan rasa sakit ke tubuhmu. Aku yang mengirimkan mimpi buruk. Aku yang membuatmu lemah. Dan aku akan menghancurkan hubunganmu dan tunanganmu. Aku menatapnya dengan sisa tenaga. Tapi dia tidak akan meninggalkanku. Dukun itu tertawa keras. Kita lihat seberapa jauh keyakinanmu. Dukun itu seperti komat kamit membaca sesuatu. Sebuah cahaya dari tangannya muncul seolah akan menghabisiku. Namun tiba-tiba udara berhenti. Bau busuk menghilang, langit kelabu bergetar. Seberkas cahaya putih melintas. Cahaya itu menghantam makhluk tinggi besar itu tepat di dadanya. Makhluk itu menjerit, tubuhnya terbakar, lalu terlempar jauh. Tampak wajah dukun itu terkejut menyaksikan kejadian yang terjadi begitu cepat. Dan dari balik cahaya putih itu muncul sosok yang aku kenali. Ijat melangkah maju, tasbih di tangannya bergerak cepat, bibirnya melantunkan ayat dengan suara tegas. Bukankah aku sudah bilang waktu itu, bertobatlah dan urusan kita selesai. Wajah dukun itu penuh amarah. Kau lagi, kau pikir kekuatanmu bisa mengalahkanku? Kemudian setitik cahaya putih tiba-tiba membesar, lalu membungkus tubuhku. Tali hitam yang mengikat sukmaku terbakar dan akhirnya putus. Rasa sakit yang kurasakan perlahan menghilang. Makhluk-makhluk tinggi besar di sekitarku meraung ketakutan, kemudian lenyap menjadi asap hitam. Dukun itu mundur, wajahnya panik. Ini belum selesai, anak pesantren, bocah ingusan. Dendamku belum lunas. Cahaya menelan segalanya. Sebelum aku jatuh ke dalam kegelapan, aku mendengar suara Ijat di telingaku.
Tenang Jai, kami di sini bersamamu. Dan saat itu sukmaku terasa ditarik kembali. Perlahan gelap itu memudar. Suara-suara samar mulai masuk ke telingaku seperti dari kejauhan. Astagfirullah, alhamdulillah ya Allah. Kelopak mataku terasa berat, seolah ada beban besar menekannya. Aku mencoba membuka mata. Yang pertama gagal, kemudian aku menarik nafas panjang. Dadaku terasa sesak, tetapi hangat. Ketika mataku akhirnya terbuka, cahaya lampu membuatku menyipit. Pandanganku kabur. Samar-samar aku melihat banyak wajah di sekitarku mengelilingiku. Ibu, ayah, paman, bibi. Di sana juga ada beberapa tetangga yang berdiri di pintu dan ruang tamu. Wajah mereka tegang tapi penuh harap. Aku mencoba bicara tapi tenggorokanku kering. Ibu langsung mendekat dan memegang kepalaku. Jai, kamu dengar suara ibu? Aku mengangguk pelan. Di sisi kananku, aku melihat wajah yang paling kutunggu. Sarah, matanya merah, air mata mengalir di pipinya. Tangannya menggenggam tanganku erat seolah takut aku menghilang lagi. Dengan sisa tenaga, aku berbisik. Sarah, tangannya langsung menguat menggenggamku. Iya, aku di sini. Aku menatapnya berusaha fokus. Aku sudah pulang ya? Sarah menangis sambil tersenyum. Iya, kamu sudah pulang. Suasana langsung berubah. Ucapan syukur ketika aku berhasil sadar menggema dari segala arah. Ayahku mengangkat tangan, suaranya bergetar. Terima kasih ya Allah, Engkau kembalikan anak kami. Aku mencoba bangun, tapi tubuhku masih lemah. Ibu menahanku. Jangan dulu Jai, kamu masih lemah. Aku mengangguk pelan. Saat itulah aku melihat Ijat berdiri di dekat pintu. Wajahnya tenang, tapi matanya terlihat lelah, seperti orang yang baru saja menyelesaikan sesuatu yang berat. Pandangan kami bertemu. Aku menelan ludah. Jat, makasih ya. Ijat melangkah mendekat. Alhamdulillah, kamu sudah sadar. Aku menatapnya lama. Aku lihat kamu Jat. Ijat terdiam sejenak. Iya, kita sempat bertemu kan? Sarah menoleh terlihat bingung. Maksudnya ketemu di mana? Ijat menarik nafas. Nanti biar Ijai kuat dulu baru dia jelaskan. Aku menggenggam tangan Sarah. Terima kasih ya sudah menungguku. Sarah menggeleng. Aku gak kemana-mana kok selama kamu kenapa-napa. Ijat menatap kami berdua lalu berkata pelan tapi tegas. Cie, yang pegangannya erat-erat. Kesempatan ini. Tapi Jai, ini belum benar-benar selesai. Yang paling penting, kamu sudah kembali. Aku menutup mata sebentar dan tersenyum. Dalam hatiku aku tahu yang Ijat katakan benar. Kini aku mungkin selamat, tapi dendam dukun itu belum sepenuhnya hilang. Malam itu rumah masih ramai, tapi suasananya tidak lagi panik. Lebih ke arah lelah dan penuh tanda tanya. Beberapa tetangga sudah pamit, tinggal keluarga dekat saja. Aku sudah bisa duduk bersandar di sofa. Tubuhku masih lemah, tapi kesadaranku sudah pulih. Sarah tak bergeser sedikit pun dari sisiku. Tangannya masih menggenggam tanganku. Ijat duduk di depanku. Dia diam seperti sedang menimbang kata-kata yang akan diucapkan. Hingga akhirnya aku yang membuka suara duluan. Memangnya apa yang sebenarnya terjadi, Jat? Ijat menatapku lama, matanya serius. Kamu ingat kan dukun yang kita lawan di rumah Paman Jali? Aku mengangguk pelan, wajah itu masih jelas di ingatanku. Yang bilang urusannya belum selesai kan, Jat? Ijat menghela nafas. Iya Jai, dia tidak terima dikalahkan. Dan dendamnya itu masih panjang. Sarah langsung menegang. Tapi kenapa harus menyerang Ijai? Ijat menoleh ke Sarah. Itu semua karena kamu, Sarah. Suasana langsung sunyi. Ibu menutup mulutnya pelan. Aku menatap Ijat. Maksudmu apa, Jat? Karena Sarah? Karena kami tunangan? Ijat mengangguk. Iya Jai,
Ada orang yang tidak suka orang itu dekat. Dia mendatangi dukun itu sebenarnya hanya minta kalian dipisahkan. Tapi karena dendam pribadi dukun itu, kebetulan dia pernah berurusan dengan kita, jadi dia ingin menyakitimu sekaligus. Sarah menggenggam tanganku lebih erat. Siapa orangnya, Jad? Ijat menggeleng. Belum waktunya. Aku menelan ludah. Terus yang aku alami, Jad? Ijat mencondongkan badan. Jiwamu ditarik. Itu semua bukan mimpi. Kamu benar-benar dibawa ke alam mereka. Dibawa? Yang kamu di sana diapain? Aku diikat. Bangun-bangun, tubuhku sudah terikat. Dan di sana aku disiksa. Ijat mengangguk pelan. Itu cara mereka mematahkan batin. Kalau kamu menyerah, tubuhmu akan kosong dan mereka bisa masuk. Sarah menutup wajahnya dan menangis. Aku menarik nafas berat. Gak apa-apa yang, gak apa-apa. Sekarang aku kan sudah kembali. Ijat menatap lurus ke mataku. Karena kamu belum menyerah, Jai. Dan karena kita datang tepat waktu. Aku teringat cahaya putih itu. Kita, kamu dan siapa, Jat? Hakim. Ijat tersenyum tipis. Hakim teman pesantrenmu? Iya, tidak hanya kami berdua. Ada yang menjaga kamu sejak awal. Doa ibumu dan kesabaran Sarah. Dan perlindungan yang tidak kamu lihat. Suasana kembali sunyi. Ibu menangis pelan sambil berdoa. Aku menunduk. Tapi Jat, apa mereka akan datang lagi? Ijat tidak langsung menjawab. Itu yang paling menakutkan. Akhirnya ia berkata, kalau kamu lengah, tentunya iya. Tapi kalau kamu kuat, mereka tidak akan bisa masuk. Aku menatap Sarah. Kalau begitu, aku gak boleh lemah. Sarah menggeleng tegas. Kita akan kuat bareng-bareng, Jai. Ijat lalu berdiri. Mulai malam ini, rumah ini harus dibersihkan dulu. Kamu juga. Dan satu hal, jangan pernah merasa sendirian lagi. Kalau ada apa-apa itu bilang. Aku mengangguk pelan karena aku tahu sekarang yang ingin memisahkan kami belum mau berhenti. Ujian terbesar belum sepenuhnya selesai. Hari-hari setelah malam itu berjalan pelan. Tidak langsung normal, tidak juga mudah. Beberapa kali aku masih terbangun tengah malam dengan keringat dingin. Nafasku berat, dadaku sesak. Tapi bedanya aku merasa kali ini tidak sakit lagi. Ijat datang hampir setiap malam. Ia meruqyahku dengan tenang, tak pernah tergesa-gesa. Ayat-ayat Al-Quran dibacanya pelan tapi tegas, seolah memberitahu bahwa tubuh ini bukan tempat sembarangan. Setiap selesai ruqyah, ia memberikanku segelas air doa. Minum pelan-pelan, niatkan buat kesembuhan. Dan yakin kesembuhan itu datangnya dari Allah, bukan dari air ini. Aku mengangguk menurutinya. Aneh tapi nyata, setiap tegukan terasa hangat dan menenangkan. Berat di dadaku perlahan berkurang. Sarah selalu ada di sampingku. Kadang hanya duduk diam, kadang menggenggam tanganku. Kamu sudah lebih baik hari ini, Jai? Aku tersenyum tipis. Iya, aku sudah bisa bernafas lebih lega. Ibu yang paling sering memperhatikan perubahan itu. Wajah kamu sudah ada warnanya lagi, Jai. Alhamdulillah. Hari demi hari, tubuhku mulai kembali normal. Makanan sudah masuk, tidur tak lagi dihantui mimpi buruk. Lebam-lebam di tubuhku perlahan menghilang. Suatu sore aku bisa duduk di teras rumah lagi, menghirup udara tanpa rasa sesak. Ijat duduk di sampingku. Kamu sudah lewat masa terberat, Jai. Benar-benar sudah selesai, Jat. Ijat tersenyum kecil. Ya, gangguannya masih ada, tapi gak berani mendekat, karena kamu sudah jaga. Sarah keluar membawa teh hangat. Kalian ngomongin apa? Aku menatapnya. Ngomongin ini yang hari-hari bahagia kita akan segera datang. Sarah tersenyum, matanya tenang. Malam terakhir sebelum Ijat jarang datang lagi, kami duduk bersama di ruang tamu. Ijat berdiri menatapku serius tapi hangat. Ujian itu datang bukan untuk menjatuhkan, Jai, tapi untuk menguatkan. Dari iri hati orang lain tidak akan menang kalau kamu dekat dengan Tuhan. Aku mengangguk. Makasih ya, Jat, sudah jadi temanku.
Ijat menepuk bahuku. Jaga iman, jaga niat, dan jangan pamerkan kebahagiaan ke semua orang. Aku paham, karena tidak semua orang bisa melihat orang lain bahagia. Cerita ini bukan sekedar kisah seram. Ini kisah nyata tentang niat buruk dan betapa rapuhnya manusia jika jauh dari doa. Ada pesan yang bisa diambil dari ceritaku ini. Jangan pernah meremehkan perubahan kecil pada diri kita. Jangan pernah membuka celah saat kita sedang bahagia. Perbanyak doa, dekatkan diri pada Allah. Karena tak semua serangan datang dengan wujud yang terlihat. Itulah ceritaku, dan kini hari-hari setelah malam itu, perlahan tubuhku mulai pulih. Mimpi buruk sudah jarang menghantui. Nafasku lebih lega dan lebam-lebam di tubuhku perlahan menghilang. Aku masih harus menjaga diri, tapi sekarang aku merasa lebih kuat. Oh iya, mohon doanya ya dari teman-teman Ada Apa Gerangan. Insya Allah awal tahun ini aku dan Sarah akan menikah. Semoga Allah memberkahi perjalanan kami dan melindungi kami dari segala gangguan, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Sarah juga ingin menyampaikan salam hangat untuk Mas Tama dan mengucapkan terima kasih karena telah membacakan cerita kami. Baginya, Mas Tama menjadi teman setia yang menemani sebelum tidur dan membuat kisah ini terasa lebih dekat dan hangat. Untuk semua sahabat pendengar setia Ada Apa Gerangan, terima kasih ya sudah mendengarkan kisah kami. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa sakit hati dan niat buruk orang lain bisa hadir kapan saja. Tapi dengan doa, kesabaran, dan perlindungan Allah, kita selalu bisa bangkit dan terus berjalan. Pokoknya apapun kesusahan kalian, selalu ingatlah kepada Allah yang akan memberikan pertolongan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Ija yang sudah berbagi pengalaman yang terjadi belum lama-lama ini ya. Saya mewakili teman-teman Ada Apa Gerangan ikut mendoakan semoga acara pernikahannya sukses, lancar, dan tidak ada kendala apapun. Ijab kabulnya juga lancar semoga ya. Tapi sayang nih, jauh ada di Malaysia. Jadi mohon maaf kalau undangannya belum bisa saya dan tim Ada Apa Gerangan hadiri. Tapi doa terbaik dari saya dan juga teman-teman Ada Apa Gerangan selalu menyertai untuk kebahagiaan Mas Ijai dan juga Mbak Sarah. Dan tidak lupa juga terima kasih untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah selalu meramaikan setiap video Ada Apa Gerangan dengan komentar-komentar serunya. Jangan lupa untuk tuliskan komentar lagi, ramaikan kolom komentarnya, dan tunjukkan eksistensi kalian. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita apa lagi ya kira-kira. Pokoknya nggak kalah seru lah dari cerita-cerita sebelumnya. Jadi tetap semangat, jaga selalu kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.